Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Gimana kabar kalian happy people? Aku doakan kabar kalian tuh selalu sehat, bahagia, dan selalu beruntung dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang personal branding. Siapa di sini kalian happy people yang belum tahu bahkan belum mengerti apa itu personal branding? Kali ini aku bakal bahas dan kali ini aku akan berdiskusi sama kalian. Sekalian aku juga mau bahas tentang bagaimana caranya kamu punya branding yang baik, yang positif di depan followersmu atau juga subscribermu. Pokoknya apapun lah ya, kamu tuh mau pengen punya branding di depan camera, di depan mertua, di depan teman, apapun dimanapun ya yang kalian berada. Pokoknya kita akan sama-sama bahas di sini. Tapi sebelum ke sana, happy people, aku minta jempolnya dong happy people. Dan jangan lupa juga untuk kamu happy people yang baru menonton video aku untuk klik subscribe-nya dulu. Karena Niki akan menuju 10.000 subscribers. Jadi aku minta support dan juga dukungannya untuk klik subscribe. Oke, jadi personal branding itu artinya adalah simpelnya ya, memasarkan diri sendiri. Memasarkan di sini tuh bukan hal yang negatif guys, tapi memasarkan diri sendiri itu bagaimana caranya kamu bisa dikenal orang banyak secara positif. Yang dimana artinya itu kamu dikenal di kalangan atau komunitas kamu atau masyarakat halayak, entahlah ya segmentasi yang akan kamu bidik. Langkah pertama supaya kita punya personal branding yang baik. Oke, kita lanjut apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik atau sesuai dengan jati diri kamu. Misal kamu itu suka bernyanyi, nah buatlah konten-konten cover atau konten-konten nyanyian yang kamu upload di media sosial. Jadi kalau misalnya kamu tuh punya sebuah hobi yang menghasilkan atau hobi yang produktif, please deh jangan ditutup-tutupi. Itu zaman era media sosial. Kalau misalnya kamu tuh orangnya pemalu, kamu tuh backface gitu kan, aku tuh gak suka dikenal orang, tapi kamu tuh punya karya, ya udah yang dikenalkan sama orang-orang karyanya aja. Lo bisa cover-cover lagu-lagu tuh terus lo upload ke Instagram atau misalnya ke YouTube gitu, itu bisa banget gitu. Yang tidak harus lo memperlihatkan diri lo, tapi lo hanya cukup untuk memperlihatkan suara lo yang manja dan imut-imut, itu juga udah cukup. Misalnya lo suka ngomong ya kan, kayak gue yang gak bisa berhenti ngomong ya kan, kalau diem itu udah sakit gitu, jadi harus ngomong, mau depan kamera, depan tembok, depan mertua, depan kembang, pokoknya depan siapapun ngomong, yang penting tidak diam. Ya kan, itu bisa tuh jadi YouTuber, itu bisa banget kayak gue gini kan, ngomong depan kamera, ngomong depan subscriber. Apalagi kalau misalnya subscribernya udah lumayan banyak, itu gampang banget lo jadi ngerasa punya teman, pasti nggak percaya diri sama diri lo sendiri, sama karya yang akan lo lakukan. Yang kedua ini cukup sulit dan gue juga sedang berada di posisi seperti itu. Yang kedua itu adalah konsisten atau istiqomah. Yes, konsisten dan istiqomah untuk terus dan mengupload konten-konten yang kamu buat di sosial media, atau misalnya kamu praktisi di media mainstream ya, kayak TV, koran, atau misalnya kayak majalah, ya udah lo bikin konten di situ gitu. Kalau misalnya memang lo udah punya media untuk mempublikasikan, tapi gue nggak pernah nih masuk TV, gue juga belum pernah nih masuk koran atau majalah. Oke, itu nggak masalah karena lo punya media sosial yang gampang banget tuh cuman tinggal konfirmasi, verifikasi, udah punya sosial media gitu. Bisa konsisten bikin karya di situ. Misal 1 minggu lo upload 3 kali, 2 kali, yang penting dalam 1 minggu tuh lo tidak upload gitu, tapi lo tetap harus terus bikin konten-konten yang memang sesuai sama branding yang ingin lo sampaikan kepada masyarakat. Atau misalnya lo tuh pengen dikenal sebagai orang yang ceria gitu, lo bisa upload konten-konten yang lucu-lucu, konten-konten yang menghibur, atau setiap story yang lo update itu lo sangat
selalu tertawa, selalu tersenyum. Nah, kalau misalnya lo lagi bersedih, lo nggak harus untuk diupload karena kan nanti akan merusak image atau citra yang udah lo sampaikan. Mungkin ini tuh lebih tepatnya ke menjadi diri sendiri kali ya. Dan yang ketiga, kamu harus tetap stay calm and stay cool kalau ada yang nyinyir. Misal ada yang gak suka sama kepribadian kita, pasti ada yang nyinyir kan. Seluas-luasnya orang mengenal kita, 1, 2, atau 3 orang pasti ada aja yang tidak suka. Pada saat itu terjadi, lo jangan terpengaruhi gitu. Karena hanya buang-buang waktu aja. Kalau misalnya dari 10 orang yang gak suka 3 orang, tapi lo malah lebih fokus memikirkan orang yang gak suka ini, itu buang-buang waktu. Akhirnya nanti lo gak mood untuk berkarya, gak mood untuk bikin konten, dan akhirnya nanti personal branding lo juga akan kacau gitu. Jadi daripada lo fokus sama 3 orang yang gak suka, lebih baik lo fokus sama 7 orang yang suka dan lo tetap stay untuk tetap berkarya dengan konten-konten yang lo sampaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, personal branding itu sangat penting karena itu menunjang karir lo juga. Kalau misalnya lo kerja di kantoran juga itu penting juga, nggak harus di bidang entertain karena bos, atasan juga akan melihat diri lo dan mereka tidak akan melihat dulu hatinya, kepribadiannya, pasti akan dilihat dari packaging yang ada gitu. Kalau misalnya ada yang nyinyir, kalau misalnya ada yang nggak setuju, ya udah skip aja, gak usah didengar. Yang penting lo tetap fokus sama karya lo dan tetap fokus sama konten lo, dan nanti tujuan personal branding lo itu akan tercapai. Yang keempat, sering melakukan kegiatan sosial. Oke guys, mungkin di poin keempat ini jangan salah niat dulu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya memang lo ada niatan untuk melakukan kegiatan sosial, niatkanlah untuk tulus ya, niatkanlah untuk tulus, niatkan untuk memang untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan menolong orang gitu. Jadi pada saat lo akan melakukan itu tuh jangan salah niat, jadi malah kayak wah biar branding gue tuh bagus, biar banyak brand yang masuk. Gak gitu juga guys gitu. Tolong untuk lakukanlah sesuai dengan niat yang baik. Jadi emang lo betul benar-benar tidak berniat untuk biar branding lo tuh bagus, biar personal lo tuh lebih ke up. No, gak kayak gitu. Tapi niatkanlah untuk kebaikan sesama, niatkanlah untuk lillahi ta'ala gitu. Jangan niat untuk branding segala macam, karena ya takutnya lo udah melakukan kegiatan sosial A, B, C, D, akhirnya kalau misalnya nggak terjadi kan nanti lo kecewa gitu. Jadi lebih baik kalau di poin keempat ini lo lakukan adalah semata-mata lillahi ta'ala aja dulu gitu kan. Benar-benar tulus, benar-benar untuk melakukan kebaikan sesama. Oke guys, jadi kalau menurut gue memang membangun personal branding itu tidak mudah ya. Butuh mental yang cukup kuat, waktu yang juga cukup lama. Dan yang lebih sulitnya adalah konsisten dari karya-karya yang akan lo lakukan gitu. Orang-orang tuh akan melihat diri lo tuh dari apa yang lo lakukan, lo inginkan gitu. Karena orang-orang tuh akan menilai lo tuh dari apa yang lo lakukan, karya apa yang lo hasilkan gitu. Jadi jangan sampai lo melakukan sesuatu yang tidak sinkron dengan branding yang lo inginkan. Misalnya lo ingin dikenal sebagai orang yang ceria, tapi karya-karya lu tuh sedih gitu kan. Itu berarti gak sinkron gitu. Kan takutnya malah salah tujuan gitu kan, yang seharusnya lo mau ke Bandung tapi dapatnya malah ke Bogor karena gak tahu tujuannya. Karena membangun sebuah brand itu, sebuah branding diri ya, personal branding itu tidak semudah kayak makan kopi yang prosesnya tuh sedikit gitu. Tapi kita butuh waktu yang cukup lama, konsisten, juga komitmen. Dan juga komitmen gitu kan sama karya-karya yang kita buat. Karena sebenarnya dari dulu gue udah melakukan personal branding ya, dari semenjak kecil waktu TK gitu. Cuman gue gak ngerti itu tuh ada personal branding. Gue tuh baru paham setelah lulus kuliah ya personal branding. Karena waktu kuliah gue lulusan komunikasi tapi gue gak belajar personal branding. Karena pada waktu itu gue belajar jurnalistik. Jadi memang tidak belajar personal branding dan tidak belajar produk-produk segala macam kayak gitu-gitu. Jadi baru ngerti sekarang, jadi gue juga masih kayak belajar gitu. Aku cuman pengen sharing-sharing aja sih buat teman-teman yang memang sekarang masih dalam tahap untuk membangun personal branding gitu kan. Yang jelas jangan putus asa, yang jelas harus yakin ya, dan yang lebih penting harus tahu jati diri kamu tuh apa, biar kamu juga akan menyampaikan pesan-pesan yang komunikasinya juga tepat kepada masyarakat gitu. Ya, thank
thank you happy people udah menonton video Niki kali ini dan sudah mendengarkan diskusi Niki. Jadi kalau misalnya kamu ingin melakukan personal branding, aku doakan supaya sukses, supaya bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan juga kamu juga sesuai dengan apa yang ingin kamu raih gitu kan. Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kamu happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kau bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Dan sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.